Shalom, selamat malam Bapak Ibu yang terkasih di dalam Kristus. Selamat pagi bagi Bapak Ibu yang stay di Amerika dan selamat siang menjelang sore bagi Bapak Ibu yang stay di Jerman. Selamat bertemu kembali pada kelas pembelajaran Firman Tuhan pada hari Senin tanggal 11 November 2024 ya di Sema Adonai. Dan untuk malam ini kita akan belajar tentang materi Creating Understanding One. Ya, dan ini temanya adalah mengkomunikasikan pesan firman Tuhan kepada dunia yang akan dibawakan oleh narasumber kami, yaitu Pak Pendeta Dr. Setio Nugroho MTH. Baik Bapak Ibu sekalian, sebelum kita memulai kelas pembelajaran kita, maka kita akan membukanya terlebih dahulu dengan berdoa. Mari kita berdoa Bapak Ibu sekalian. Bapa kami yang di surga, terima kasih dan puji syukur ya Bapak, karena pada malam ini sekali lagi kami masih diberi kesehatan dan kesempatan untuk belajar kembali di kelas Sema Adonai. Ya Bapak, biarlah kiranya selalu ada penyertaan-Mu dan pimpinan-Mu dalam kelas pembelajaran kami. Berkati saya ya Tuhan sebagai moderator, sehingga saya mampu memimpin pembelajaran kelas ini dari awal hingga akhir dengan baik dan lancar. Berkati juga para operator kami yang bekerja di belakang layar Tuhan, mampukan juga mereka melakukan tugas dan kewajibannya juga dengan baik dan lancar. Berkati juga internet kami Tuhan dan perangkat-perangkat yang kami pakai pada saat ini dalam pembelajaran kelas ini. Sehingga internet kami dan juga perangkat kami tidak mengalami satu kendala apapun yang akan menghalangi pembelajaran kelas ini. Dan yang terutama berkatilah hamba-Mu, Pastor Setio yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu malam ini Tuhan. Urapi setiap perkataan pastor dan berikan hikmat yang hanya daripada-Mu. Sehingga Pastor Setio mampu menyampaikan kebenaran firman-Mu ini dengan baik dan benar sesuai dengan kehendak hati-Mu Tuhan. Dan berkatilah juga kami yang berada dalam kelas ini maupun yang berada di live YouTube ataupun nanti yang akan mendengarkan di live Bunda. Buka hati dan pikiran kami Tuhan, serta terangilah dengan roh-Mu. Berikan juga kami hikmat yang hanya daripada-Mu, sehingga kami mampu menangkap pengajaran dari Pastor Setio, juga dengan mendapatkan pemahaman dan pengertian yang benar juga sesuai dengan kehendak hati-Mu Tuhan. Dan materaikanlah firman ini di dalam hati dan pikiran kami. Jadikanlah rema ya Tuhan, sehingga kami selalu mampu mengingatnya, kami mampu memberitakan dan mengajarkannya kepada sesama kami, dan terutama kami mampu melakukannya di dalam diri kami sendiri. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan kelas pembelajaran ini di dalam tangan-Mu, dalam pimpinan-Mu, dan dalam penyertaan-Mu. Kami patahkan segala kuasa kegelapan yang akan menghalangi kelas pembelajaran kami saat ini dalam nama Yesus. Doa ini kami panjatkan dalam satu nama, yaitu Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Baik, Bapak Ibu, sebelum kita masuk pada sesi pembelajaran, maka terlebih dahulu kita mendengarkan profil dari narasumber kami, yaitu Pastor Setio. Dipersilakan pasang operator kami. Salam, kembali lagi di Sema Adonai. Dan kali ini kita akan memperkenalkan pembicara kita, yakni Bapak Pendeta Setio Nugroho. Dan berikut adalah profil singkat dari beliau. Saya dengan nama Setio Nugroho di kota Pahlawan, Surabaya pada tanggal 4 Agustus 1996. Riwayat pendidikan. Salah satu sarjana teologi Sekolah Tinggi Teologi Baptis Indonesia, Semarang. Salah kedua, Magister Teologi SDT Baptis Bandung. Salah tiga, Doktor Teologi Institut Kristen Borneo. Hipnoterapis PhD. Superman. Behavior Culture BBC. Pengalaman. Wakil Ketua 1 Bidang Akademik SDT Baptis Bandung dari mulai tahun 2013 sampai tahun 2015. Gembala Sidang Gereja Baptis Indonesia Iman Bogor sampai sekarang. Karya tulis buku
Khotbah transformatif, peran Roh Kudus dalam khotbah yang mengubah hidup. Dari Zoom, Sema Adonai terus menyuarakan pengajaran firman Tuhan yang membangun iman. Para narasumber pengajar di Zoom Sema Adonai sangat kompeten dan profesional. Kami mengundang Anda bergabung bersama kami di Zoom Sema Adonai. Ya, baik. Itu tadi sekilas adalah profil dari narasumber kami, Pastor Setio. Terima kasih ya Pak Sam, operator kami yang sudah menayangkan profil dari Pastor Setio. Baik Bapak Ibu, sebelumnya kita masuk pada sesi pembelajaran, saya akan menyapa terlebih dulu narasumber kami, yaitu Pastor Setio. Shalom, selamat malam Pastor. Selamat malam Bu Aling, selamat malam teman-teman semua. Apa kabarnya? Luar biasa Pastor. Semangat hari Senin, Pastor. Amin. Amin, amin. Ya. Semoga Selalu Pastor juga kita mulai, sehat. Ya, silakan Pastor. ya, Ya, baik. Terima kasih teman sekalian. Ya, ini kita kembali berjumpa di acara kita Sema Adonai hari Senin, dan kita sudah selesai dengan topik yang sebelumnya tentang kepemimpinan, dan kita sekarang masuk kepada topik yang baru, yaitu tentang creating understanding, yaitu tentang komunikasi. Baik, saya akan share untuk kita semua. Ini akan terdiri dari beberapa seri pelajaran. Ya, intinya adalah bahwa apapun yang kita terima dari Tuhan itu tidak untuk diri kita sendiri, tetapi untuk kita bagikan pesan itu kepada orang lain. Nah, tentu saja itu membutuhkan sebuah cara untuk mengkomunikasikan pesan atau berita Injil itu. Nah, oleh sebab itu topik kita selama beberapa Senin ke depan adalah tentang bagaimana meng-create sebuah pemahaman agar pemahaman dari si penyampai berita kepada orang yang menerima berita itu bisa tercapai kesamaan pemahaman sehingga pesan dapat sampai dan pesan tidak disalahpahami. Ya, jadi ini judulnya adalah Creating Understanding. Nah, teman-teman sekalian, seperti yang tadi saya katakan bahwa pesan atau Injil yang kita terima itu untuk dibagikan, bukan untuk disimpan bagi diri kita sendiri. Nah, oleh sebab itu, kalau kita berbicara tentang memberitakan Injil, kalau kita berbicara tentang sharing firman Tuhan, kalau kita berbicara tentang bersaksi, kalau kita berbicara tentang misi, maka itu berarti kita harus menaruh perhatian yang utama kita kepada komunikasi. Tentu dalam pelayanan ada unsur teologi. Nah, teologi membicarakan isi. Kemudian kita bicara kepada orang-orang. Antropologi menekankan aspek budaya pemberitaan. Sosiologi menonjolkan komunikasi, dan psikologi menunjukkan kebutuhan dan respon dari setiap individu. Nah, semua elemen ini haruslah ditangani dengan baik melalui pendekatan yang kita namakan komunikasi. Komunikasi adalah sebuah proses untuk menciptakan perubahan di mana dua pihak atau lebih itu terlibat di dalam proses itu. Dalam penyampaian pesan Injil, maka perlu untuk kita mempertimbangkan 3 posisi dasar. Yang pertama, komunikasi. Nah, kita harus menerima kebenaran ini. Semua komunikasi itu pada dasarnya bersifat lintas budaya pada tingkatan yang tertentu. Ini bisa betul-betul lintas budaya dalam arti lintas suku, lintas bangsa, lintas negara. Tetapi sebenarnya di dalam satu kota yang sama pun, yang multi etnis, itu terdapat
budaya yang tidak sama, yang berbeda-beda. Misal saya ada di Kota Bogor, saya orang Jawa yang setengahnya adalah Madura, ya tentu memiliki atau dibesarkan dalam budaya yang seperti itu. Nah, sedangkan di Bogor itu sendiri ada banyak, ada orang Sunda, ada orang Batak, ada orang Chinese, ada orang dari suku-suku yang lain, yang masing-masing semua dibangun, dibentuk, dibesarkan dalam budaya mereka masing-masing. Sehingga bahkan di kota yang sama pun dalam tingkatan yang tertentu, waktu kita berkomunikasi dengan teman kita, dengan orang lain, itu bersifat lintas budaya. Nah, budaya adalah merupakan cara kita mengelola pengalaman kita untuk mengembangkan pandangan hidup, untuk mengembangkan nilai-nilai, keyakinan, dan kerangka kerja sosial serta pola tingkah laku. Jadi budaya kita pahami seperti ini. Cara kita untuk mengelola pengalaman kita, untuk mengembangkan pandangan hidup, nilai-nilai, keyakinan, kerangka kerja sosial, dan pola tingkah laku. Nah, kemudian komunikasi adalah merupakan bagian dari pemberitaan dan disiplin manusia. Tentu saja Roh Allah bekerja di dalam ke dalam untuk menghasilkan respon dan juga transformasi. Nah, jadi ketiga posisi dasar itu penting untuk kita pahami dalam rangka kita melayani Tuhan, dalam rangka kita bersaksi, dalam rangka kita menyampaikan pesan dari firman Tuhan. Baik, sekarang kita mulai dari yang pertama, proposisi yang pertama, bahwa komunikasi itu adalah keterlibatan. Ya, komunikasi itu adalah keterlibatan. Artinya, tanpa adanya keterlibatan, maka proses itu bukanlah sebuah komunikasi. Ya, komunikasi tidak bisa bersifat satu arah. Ya. Memang ada komunikasi yang sifatnya satu arah, misalnya pemberian pengumuman atau pidato, misalnya. Orang yang melakukan itu bisa berpendapat bahwa dia sudah mengkomunikasikan pesan yang baru saja dia sampaikan, tetapi bila itu tanpa keterlibatan, ya maka itu belumlah merupakan sebuah komunikasi yang diharapkan. Penginjilan itu hanya terjadi kalau ada komunikasi, dan komunikasi hanya terjadi kalau ada keterlibatan. Jadi kata kuncinya itu adalah keterlibatan. Keterlibatan tidak bisa dipisahkan dari komunikasi. Jadi ini merupakan prinsip dasarnya, ya merupakan prinsip dasarnya. Kalau kita sedang berbicara kepada seseorang, ya, dan kita hanya menyampaikan saja, maka sebenarnya itu belum dapat dikategorikan sebagai sebuah komunikasi, ya, dan hasilnya pasti tidak akan efektif. Nah, kalau kita melihat kata komunikasi itu akar katanya adalah komunis. Nah, dari akar kata ini kemudian muncul kata-kata yang berkaitan seperti common, community, communism, communion, communication. Ya. Nah, teman-teman, dari akar kata yang berkaitan itu, kita melihat adanya kesamaan, ya, dari kata turunan dari kata komunis itu, yaitu berbagi hal yang sama. Jadi semua di kata yang tadi itu terkandung pengertian berbagi hal yang sama. Komunitas berarti itu adalah sebuah ruang geografis yang sama atau minat yang sama. Kemudian komuni atau bersekutu itu artinya kalau sudah pada taraf itu, mulai adanya komitmen satu dengan yang lain dalam bidang kehidupan yang lebih luas. Ya, misalnya ekonomi,
atau kegiatan sosial atau ibadah. Ya. Nah, di situ terkandung berbagi hal yang sama. Begitu juga dengan komunion. Memiliki unsur pemahaman yang sama pada level pengalaman manusia yang terdalam, yaitu kesatuan Allah dan manusia yang dirayakan secara bersama-sama. Jadi komunikasi berarti berusaha untuk meneguhkan kesamaan itu dengan orang lain, ya, berusaha untuk meneguhkan kesamaan itu dengan orang lain, atau sebuah upaya untuk membangun kesamaan dengan orang lain. Dalam hal ini tentu saja kesamaan arti makna dari apa yang dikomunikasikan. Nah, komunikasi itu adalah respons. Komunikasi adalah kemampuan untuk saling memberi respon. Berkomunikasi secara efektif berarti bahwa kita menghargai mutualitas hubungan dan menghargai hak istimewa untuk saling memberi respons. Kalau tidak ada respons, maka itu adalah sebuah komunikasi yang gagal. Ya. Jadi kita ada di dalam memahami konsep dasar dari komunikasi, bahwa komunikasi itu adalah keterlibatan, dan sebab itu maka harus ada respons. Tapi bukankah transmisi itu juga sebuah komunikasi? Ya. Nah, apa yang dimaksud dengan transmisi adalah penyebaran kata-kata dan simbol-simbol, tetapi itu tanpa memperhitungkan respons dari audiens. Misalnya, televisi dengan penyiaran-penyiaran program mereka, itu merupakan sebuah transmisi tentang sebuah pesan yang disampaikan kepada audiens, tetapi hal itu tidak menyangkut atau tidak melibatkan respons dari audiens. Dan itu sebabnya transmisi bukan komunikasi. Ya, transmisi bukan komunikasi. Ya, saya senang dengan media YouTube dan media-media sosial yang lain, di mana melalui media-media sosial seperti itu kita bisa mentransmisikan pesan-pesan yang ingin kita sampaikan kepada followers kita, tetapi itu biasanya tidak melibatkan respons secara intens dengan audiens. Teknologi bisa membantu mentransmisikan Injil, tetapi komunikasi lebih dari itu. Komunikasi itu selalu melibatkan orang. Kemudian, teman-teman sekalian, oleh sebab itu, karena komunikasi itu adalah sebuah keterlibatan, maka perlu untuk kita mengenali audiens kita. Kita perlu mempelajari kebutuhannya, kita perlu mengerti apa yang menjadi minat mereka, dan kita perlu mengerti cara untuk mengekspresikan pergumulan-pergumulan mereka. Kemudian, pesan disusun dengan mempertimbangkan minat yang sudah kita ketahui sebelumnya. Jadi kita tidak bisa menyampaikan sebuah pesan begitu saja. Ya, tapi pesan yang ingin kita sampaikan itu harus didahului dengan pemahaman tentang kebutuhan dari audiens kita, minat mereka, dan juga cara-cara mereka untuk mengekspresikan pergumulan mereka. Nah, pesan itu sangat penting. Selalu saya mengingatkan diri saya sendiri dan juga teman-teman saya, ya, bila pesan firman Tuhan itu sangat penting, maka kita harus membuat audiens kita mendengar. Itu. Jadi nggak cukup hanya sebatas kepada menyampaikan saja, berkhotbah saja,
mengkomunikasikan Injil saja. Tidak. Kita itu sedang mengkomunikasikan sebuah pesan yang maha penting, yang menyangkut tentang keselamatan seseorang. Ya, pesan yang bersifat kekekalan, yang nilainya nggak ada taranya. Dan oleh sebab itu maka kita harus meyakinkan diri kita sendiri, audiens harus mendengar apa yang kita sampaikan. Tetapi ini masih belum bisa disebut sebagai komunikasi. Bila audiens kemudian dilibatkan, maka barulah terjadi komunikasi. Ya, jadi saya mau tekankan di sini bahwa komunikasi itu adalah keterlibatan. Nah, oleh sebab itu penting untuk melibatkan diri. Ya. Penting untuk melibatkan diri. Ya. Seorang penyampai pesan, seorang komunikator, seorang pelayan Tuhan, seorang pemberita Injil, seorang saksi Kristus, seorang pengajar, itu harus memiliki tujuan untuk melibatkan diri dengan maksud agar tercipta ikatan dengan orang-orang yang kita sasar sebagai penerima pesan kita. Seperti orang tua dengan bayinya yang memiliki hubungan yang mendalam. Jadi kalau begitu teman-teman sekalian, penting untuk kita mengerti bahwa dalam rangka untuk kita mengkomunikasikan Injil, maka yang terlebih dahulu kita lakukan adalah ada usaha untuk melibatkan diri untuk menciptakan ikatan hubungan dengan orang-orang yang akan menerima pemberitaan Injil kita. Nah, dalam menciptakan ikatan itu ada 4 fase. Yang pertama adalah mengembangkan penggunaan bahasa yang sama. Ya, mengembangkan penggunaan bahasa yang sama. Ini bukan cuma sekedar bahasanya sama secara formal, bukan. Ya. Contoh, saya dari generasi yang sebenarnya saya generasi Z, ya zaman dulu ya. Kalau saya faktanya saya punya anggota gereja itu sebagiannya adalah generasi Z. Ya. Ada perbedaan bahasa. Ya. Kadang-kadang mereka punya ungkapan-ungkapan tertentu yang saya kemudian bertanya ini apa maksudnya. Jadi perlu untuk mengembangkan penggunaan bahasa yang sama sehingga antara penyampai pesan maupun penerima pesan itu mereka merasa kita itu sama. Nah, dalam menciptakan ikatan itu juga perlu untuk kita berbagi pengalaman. Berbagi pengalaman. Penyampai pesan atau orang yang menyampaikan firman Tuhan nggak boleh hanya bersikap menggali orang lain agar mereka mau menceritakan pengalaman-pengalaman mereka. Ya. Kalau seperti itu posisinya, maka perasaan yang timbul adalah dia merasa sedang dikorek atau sedang diinterogasi, digali hal-hal yang ada di dalam diri orang itu. Tapi ketika kedua belah pihak itu mau berbagi pengalaman, sharing, ya pengalaman kehidupan, baik yang manis maupun yang pahit, baik saat gagal maupun saat sukses, maka akan terciptalah sebuah ikatan hubungan di antara kedua belah pihak. Kemudian fase yang ketiga adalah terlibat di dalam budaya yang sama. Ya, terlibat di dalam budaya yang sama. Akhir-akhir ini ada anggota gereja yang tadinya belum intens bergabung dalam pelayanan, mulai terlibat di dalam pelayanan bersama-sama dengan saya. Tetapi sesuatu yang unik, yang khas itu adalah bahwa setiap selesai ibadah, walaupun
kami ada fellowship dan makan bersama-sama di fellowship itu. Setelah itu biasanya dia akan bertanya, kita mau kemana nih? Dan kalau kita sudah jalan bareng, dia akan nanya lagi, kita mau nongki di mana? Ya nongkrong sambil minum kopi di mana? Ya, dia selalu begitu ya, dia selalu begitu. Dan ya itu budaya dia, ya itu lifestyle dia. Dan saya mulai belajar untuk mengikuti, ya. Dan ya puji Tuhan, ketika saya ikuti style dia, gaya dia, hobi nongkrong di kafe, tapi dicari tempat yang nyaman untuk bisa ngobrol, untuk sharing, maka ada banyak berkat di situ. Hati yang terbuka, yang mau menceritakan pergumulannya, di mana kemudian terbukalah kesempatan untuk mengkomunikasikan pesan firman Tuhan. Jadi itu akhirnya menciptakan ikatan. Maka kita perlu untuk terlibat dalam lifestyle orang yang menjadi audiens kita. Lalu kemudian fase yang keempat adalah memahami asumsi dasar orang-orang lokal tentang kehidupan. Kita harus paham, ya, kita harus paham. Ya. Kemarin kami setelah ibadah, beberapa orang pergi, saya harus ikut, lalu kemudian kita akhirnya minum kopi dan kemudian diskusi, sharing kehidupan. Lalu mereka bicara tentang kodam, ya, tentang kodam. Ya, karena basicnya memang bukan tadinya orang Kristen, ya, tapi orang yang pencari ilmu kegelapan. Nah, ya saya harus bisa menerima dalam konsep mereka itu memang ada kodam, ya, ada kodam. Walaupun saya tidak mempercayai itu, tapi kita harus memahami. Karena kalau kita menolak konsep itu, maka komunikasi menjadi terputus. Kita nggak bisa masuk, ya. Jadi perlu untuk memahami asumsi dasar orang-orang lokal tentang kehidupan. Nah, kalau kita harus terlibat, maka seberapa banyak kita bisa terlibat? Dalam riset dikatakan, kita hanya bisa terlibat itu hanya dengan 10-12 orang. Lebih dari itu, sulit untuk membangun ikatan, ya, menciptakan ikatan. Dan kita punya contoh di dalam Injil bahwa Tuhan Yesus memiliki 12 murid yang terlibat dekat dengan dirinya. Orang lain yang berada di dekatnya, tapi tidak terlibat sebegitu intim seperti ke-12 murid. Bukankah kita tahu bahwa ada 70 murid misalnya, tapi yang 70 itu tidak memiliki keterlibatan yang intens seperti kepada ke-12 murid. Jadi angka kesanggupan setiap orang rata-rata itu adalah antara 10 sampai 12. Nah, dalam kasus Tuhan Yesus, maka ke-12 murid itu bertindak sebagai wakil Kristus untuk terlibat dengan orang banyak yang lainnya, seperti ketika mereka memberi makan 5.000 orang. Nah, teman-teman sekalian, khotbah itu mengkomunikasikan pesan Injil, tetapi komunikasi yang sesungguhnya itu terjadi di kedai kopi, terjadi di kesempatan-kesempatan informal, dalam kunjungan ke rumah-rumah, dan lain sebagainya. Jadi, khotbah itu adalah sebuah komunikasi yang formal, tetapi yang biasanya lebih mendarat dan lebih dihayati itu adalah justru ketika komunikasi itu terjadi di suasana-suasana yang tidak formal, seperti di kedai kopi dan lain sebagainya. Nah, dari sudut pandang Alkitabiah tentang keterlibatan, dalam Yohanes pasal 1 ayat 1 sampai dengan 5 dikatakan, pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah, segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun
yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya. Nah, dari sini kita bisa melihat bahwa Tuhan sendiri memutuskan untuk datang ke dalam dunia ini, menjelma menjadi manusia. Itu adalah sebuah bentuk keterlibatan yang intens, ya, keterlibatan yang luar biasa. Itu sebuah teladan yang luar biasa. Sebenarnya dia tidak harus berbuat begitu, karena dia Tuhan yang maha kuasa, yang maha suci. Dia punya otoritas yang luar biasa. Dia bisa berfirman dari surga untuk manusia. Tetapi apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus yang sebentar lagi kita akan rayakan sebagai hari Natal, itu adalah sebuah bentuk keterlibatan yang sangat luar biasa. Itu. Terus kemudian berikutnya yang kedua, itu saya salah ketik ya. Yang kedua, bahwa komunikasi itu, kalau yang tadi adalah sebuah keterlibatan, maka yang kedua, komunikasi adalah sebuah proses. Nah, kita harus memahami ini. Proses komunikasi itu terus berjalan dan merupakan bagian integral dari perkembangan. Komunikasi itu tidak bisa terjadi sekali jadi, begitu. Proses komunikasi bisa disampaikan melalui kata-kata, melalui isyarat, melalui tindakan, melalui pemberian, melalui pertukaran. Itu adalah benang yang mengikat sekelompok orang menjadi satu dan membuat mereka menjadi masyarakat. Komunikasi tidak pernah berhenti dan dilupakan. Komunikasi terkandung dalam momen waktu. Dia tidak memiliki awal yang khusus. Dia terus berkembang dan berubah hari demi hari, bahkan tahun demi tahun. Ya, itu pada dasarnya komunikasi. Ya, komunikasi itu terus berproses, terus berjalan, dan terus berkembang. Ya, terus berkembang. Mengapa begitu? Karena pemahaman orang itu berkembang. Pemberian makna terhadap kata-kata, kalimat, atau konsep itu terus berkembang. Ya. Nah, ketika dua orang menerima pesan yang sama dari sumber yang sama, mereka seringkali memiliki pemahaman yang berbeda tentang pesan itu. Ya, karena proses itu. Nah, pesan yang sama dipikirkan dengan cara yang berbeda, pengalaman yang berbeda, dan nilai-nilai yang berbeda. Nah, itu sebuah kenyataan. Itu sebuah kenyataan ya, bahwa pesan itu bisa dimaknai secara berbeda oleh tiap-tiap orang, walaupun pesan itu disampaikan oleh sumber yang sama dan dalam waktu yang sama. Tentu ada faktornya yang menjadi penyebab seperti itu. Nah, penyebabnya adalah macam-macam, termasuk diantaranya adalah pengalaman kehidupan dan juga nilai-nilai yang berbeda. Tapi justru di situ menunjukkan bahwa komunikasi adalah sebuah proses. Karena itu yang penting di dalam komunikasi adalah membangun kesamaan. Membangun kesamaan dalam proses itu. Seringkali karenanya proses itu bersifat panjang, terutama bila kedua belah pihak banyak sekali perbedaannya. Teman-teman, kita harus sadar bahwa komunikasi itu berakar pada masa lalu, dia berbunga pada hari ini, dan menghasilkan buah pada hari esok. Sifat komunikasi yang berkesinambungan harus dipahami, sehingga masa lalu, masa kini, dan masa depan semuanya mempengaruhi sifat pengajaran, disiplin, dan pelayanan. Jadi, lebih daripada yang kita pikirkan selama ini, bahwa unsur-unsur yang mempengaruhi komunikasi itu adalah masa lalu kita, masa sekarang kita, dan masa depan kita.
Begitu juga dengan audiens kita. Mereka menangkap pesan atau mendengarkan pesan yang disampaikan oleh kita. Mereka menangkapnya berdasarkan pengaruh masa lalu, masa sekarang, dan kemudian masa yang akan datang. Nah, itu sebabnya kadang-kadang komunikasi didefinisikan sebagai memberi dan menerima pesan poin demi poin secara sederhana. Ya, seperti sebuah garis lurus, di mana di antara pesan dan penerima pesan itu di tengah-tengahnya ada halangan, ada gangguan yang mungkin bisa mengacaukan pesan atau penghalang dari atau penghalang yang berasal dari kebudayaan, dari budaya. Nah, sebenarnya yang baik adalah bahwa komunikasi itu tidak digambarkan seperti garis yang lurus, tetapi seperti sebuah lingkaran di mana tidak ada pengirim dan tidak ada penerima pesan, tetapi pengirim dan penerima pesan itu mengalami sebuah proses dari masa lalu, masa depan, latar belakang budaya dan pesan itu sendiri. Jadi teman-teman sekalian, maksudnya begini, komunikasi itu selalu berproses dan di dalam proses itu ada banyak faktor pengaruh, di antaranya adalah masa lalu, masa depan, tentang budaya, dan pesan itu, isi pesan itu sendiri. Nah, kalau kita melihat dari sudut pandang Alkitab tentang komunikasi adalah sebuah proses, maka kita bisa melihat bahwa seringkali cara Allah berurusan dengan manusia digambarkan dalam Alkitab melalui penggunaan gambaran kata dari dunia pertanian, ya, dari dunia pertanian. Ya, itu banyak bertebaran baik di Perjanjian Lama maupun di Perjanjian Baru, dan di mana di situ terkandung pengertian sebuah proses. Sebab pertanian itu sendiri adalah proses yang selalu berkembang seiring dengan berjalannya waktu. Kemudian berikutnya yang ketiga adalah makna itu Ya, sepertinya Pastor Setio terpental ya Bapak Ibu. Harap bersabar. Jaringannya mungkin ya. Ya, ditunggu sebentar ya Bapak Ibu sampai Pastor Setio kembali. Ya, sepertinya ada masalah serius ini. Sebentar ya Bapak Ibu. Coba saya hubungi beliau ya sebentar. Iya, Bu. Iya, silakan. Nah, ini sudah connecting ya, Pastor Setio, Bu Heni. Oke, Oh, saya udah kasih. masuk ya? Ya, ya, saya kasih co-host dulu ya. Ya, silakan Pastor. Sudah dikasih co-host Saya ya. udah. Oke, Iya, minta maaf. Laptop iya. saya itu tiba-tiba mati ya. Oh iya, tidak apa-apa Pastor. Ya, Ya, silakan ya. teruskan ya Baik, pengajarannya. baik. Minta maaf ini, jadi saya pakai HP, laptopnya tiba-tiba mati, saya nggak ngerti. Saya lanjutkan. Jadi yang ketiga, yang kita perlu pahami bahwa makna itu bersifat internal dan individu. Ya, makna itu bersifat internal dan individu. Ya. Teman-teman sekalian, bagaimana makna itu dikembangkan? Nah, pesan itu diterima oleh otak dalam bentuk sinyal.
Itu dulu kita pahami ya. Kita berbicara membuat gerakan, membuat lukisan, menyentuh, membuat gambaran maksudnya, menyentuh dan lain sebagainya itu adalah merupakan sinyal yang kita kirimkan kepada orang lain. Ya, yang kita kirimkan kepada orang lain. Nah, sinyal diterima oleh 5 indera, pendengaran, sentuhan, pengecapan, dan penciuman. Sinyal diterima dan menciptakan makna pada diri pendengar. Jika makna yang dikembangkan sama dengan makna yang dimaksud, maka tercapailah yang disebut sebagai komunikasi. Ya. Nah, makna ini penting. Makna itu tidak boleh meleset. Ya, makna yang dimaksudkan oleh pemberi pesan itu harus juga ditangkap sama seperti penerima pesan. Memang nggak harus plek-plek 100%, tetapi setidaknya mendekati. Nah, makna ini terbentuk melalui sinyal, yaitu kata-kata, gerakan tubuh, atau apapun yang mampu menyampaikan informasi. Kemudian ada rujukan, ya, adalah ide yang dibayangkan dalam pikiran penyampai pesan dan penerima pesan. Lalu kemudian pesan itu juga, makna itu juga terbentuk melalui pengalaman. Dia diambil untuk menafsirkan sinyal itu. Ya. Dan itu merujuk kepada pengalaman masa lalu yang tersimpan di dalam ingatan. Lalu kemudian ada kebutuhan. Kebutuhan itu juga membantu terbentuknya makna. Karena kebutuhan akan mempengaruhi persepsi tentang sinyal. Lalu kemudian lingkungan, ya, di mana komunikasi berlangsung akhirnya membentuk penafsiran sinyal itu. Nah, teman-teman sekalian, dengan demikian kita juga dalam komunikasi itu ada yang namanya gambaran mental. Ini kita pahami juga, gambaran mental. Gambaran mental itu berfungsi sebagai penafsir yang mengambil sinyal yang tidak dikenal, lalu menerjemahkan dan memberi makna pada sinyal itu bagi penerima. Nah, makna itu diberikan pada sinyal dengan maksud untuk sepakat masuk akal dengan gambaran mental pada saat itu. Nah, makna atas sinyal bisa sama dengan gambaran mental pengirim, tapi juga bisa berbeda dengan apa yang dimaksudkan itu. Nah, oleh sebab itu, karena gambaran mental itu mempengaruhi makna, maka ini penting untuk kita mengerti bahwa setiap orang itu punya gambaran mentalnya masing-masing. Ya, saya ambil contoh istri saya selama 3 hari atau 4 hari pergi keluar kota. Lalu saya ditinggalkan sendirian dengan 3 anak kecil, 1 TK, 1 kelas 1 SD, yang satu lagi kelas 3 SD. Dan dia khawatir tentang apakah saya bisa menghandle mereka, ya, menyiapkan sarapan, menyuruh mereka mandi, menyiapkan bajunya, mengantar ke sekolah satu persatu di sekolah yang berbeda, lalu kemudian menjemputnya, lalu mendampingi mereka belajar dan lain sebagainya. Istri saya sangat khawatir. Saya bilang gampang, masalah seperti itu mudah untuk diatasi. Kamu nggak usah khawatir, udah kamu pergi saja. Nah, istri saya punya gambaran mental bahwa saya akan kewalahan dan dia tidak yakin saya bisa menghandle situasi. Di gambaran mental saya itu, itu masalah gampang lah. Memang sedikit repot tapi itu bisa saya handle. Nah, tadi pagi saya siapkan semua seperti biasa, sarapan saya siapkan, lalu kemudian mereka mandi, saya antar mereka ke sekolah, bekal mereka juga saya siapkan, lalu kemudian yang paling kecil jam 11 saya jemput, dan saya merasa bahwa bagian mana yang dari semua itu kewalahan gitu, gampang kok handlingnya. Ya. Nah, ketika yang paling kecil itu sudah tiba di rumah, dan saya merasa kok nggak ada sesuatu yang membuat saya harus kewalahan. Tiba-tiba saya ingat bahwa saya belum ada makan siang. Ya, baru saya sadar bahwa pekerjaan itu nggak
semudah seperti yang saya gambarkan dalam bayangan gambar mental saya, yang saya bayangkan dalam gambar mental saya, ya. Ternyata saya belum menyiapkan makan siang, sehingga akhirnya saya betul-betul kelabakan untuk menyiapkannya, terus menjemput yang kelas 1 SD, lalu menjemput yang kelas 3 SD. Nah, jadi komunikasi itu dipengaruhi, makna itu dipengaruhi oleh gambaran mental yang ada di dalam diri seseorang. Nah, kalau gambaran mental itu tidak sama, maka terjadilah miskomunikasi atau misunderstanding. Nah, teman-teman sekalian, makna itu dikembangkan berkaitan dengan konteks asli dan konteks penerima, lalu konsentrasi untuk mengirimkan informasi secara memadai. Sekarang kita pahami informasi, sebab informasi itulah yang merupakan sesuatu yang kita komunikasikan kepada orang lain. Informasi itu adalah kata-kata yang sama digunakan, tetapi bila pengalamannya berbeda, lingkungannya berbeda, kebutuhannya berbeda, yang terjadi adalah kesalahpahaman. Walaupun kata-kata yang sama digunakan, tetapi akan terjadi kesalahpahaman bila terjadi perbedaan pengalaman, perbedaan lingkungan, perbedaan kebutuhan, perbedaan semuanya itu. Ya, jadi menciptakan persepsi yang tidak sama atau makna yang tidak sama. Maka perbedaan budaya, pengalaman dari tiap-tiap orang itu akan menghasilkan penafsiran yang berbeda-beda. Ya, tantangan komunikasi lintas budaya adalah mengatasi dua penghalang utama, yaitu budaya dan pengalaman yang berbeda. Nah, oleh sebab itu, teman-teman sekalian, maka dalam berkomunikasi dan komunikasi yang efektif, kita perlu berkonsentrasi pada 3 tugas utama ini, yaitu kita harus memahami gambaran mental yang dipegang dalam pikiran orang-orang, kita harus mempelajari gambaran mental secara umum, baru kemudian kita mempelajari gambaran mental secara khusus. Ya, kita harus tahu, sebab setiap kata, setiap istilah itu menciptakan gambaran mental yang berbeda-beda pada diri setiap orang, ya, pada diri setiap orang. Nah, kemudian kita perlu berkonsentrasi kepada pemahaman bagaimana informasi itu disampaikan dalam budaya dan situasi khusus yang akan kita layani. Ya, kita perlu untuk berkonsentrasi di sini, yaitu bagaimana informasi itu disampaikan dalam budaya dan situasi yang khusus yang akan kita layani. Harus ada penyesuaian, ya, harus ada penyesuaian. Dan yang ketiga, kita perlu menyampaikan informasi yang memadai sehingga penerima bisa untuk merekonstruksi makna yang hampir mendekati dengan apa yang dimaksudkan. Jadi demikian teman-teman sekalian, apa itu creating understanding, kita masih berbicara pada tahap dasar, ya, kita berbicara tentang bagaimana sebuah pesan itu bisa diterima dengan baik, tidak meleset pengertiannya, maka itu dibutuhkan pengertian-pengertian seperti yang tadi kita sudah pelajari bersama. Ya, jadi kita perlu berkonsentrasi kepada 3 hal yang saya sampaikan ini, gambaran mental, ya, gambaran mental. Seperti yang tadi saya ceritakan tentang bagaimana menghandle anak-anak ketika istri saya pergi, gambaran mental saya dengan istri saya nggak sama. Ya, saya pikir itu gampang, tapi ternyata pernak-perniknya banyak sekali. Nah, kita harus mengetahui gambaran mental itu secara umum, ya. Tapi kita juga harus mengetahui gambaran mental secara khusus. Sebab kita mau pesan kita itu mendarat kepada setiap orang.
ya, setiap orang, dan setiap orang itu tidak sama. Kemudian kita perlu memahami bagaimana informasi itu disampaikan dalam budaya dan situasi khusus yang akan kita layani. Kita harus memperhatikan istilah-istilah tertentu yang mungkin tidak akan dipahami oleh lawan bicara kita. Ya. Ingat, ketika sebuah pesan itu tidak didengar, maka itu bukan sebuah komunikasi, maka itu adalah sebuah penyia-nyiaan kesempatan. Maka dalam berkomunikasi kita harus berfokus kepada bagaimana komunikasi kita itu didengar, dimengerti, dan direspon dengan baik. Lalu kemudian yang ketiga adalah informasi itu harus disampaikan dengan memadai, ya, dengan memadai. Saya kemarin bicara dengan teman-teman hamba Tuhan ketika terjadi kumpul-kumpul karena ada sebuah acara, dan saya bicara tentang model khotbah yang sekarang itu one point sermon. Ya, khotbah modern itu justru lebih sederhana daripada pelajaran ilmu berkhotbah yang saya terima ketika saya ada di kampus zaman dahulu kala. Nah, tapi rupanya sharing saya itu belum ditangkap dengan baik. Dia bilang begini, Pak Pendeta, kalau kita khotbah 1 poin, apa enggak kita dilihat oleh jemaat sebagai orang yang malas? Ya, cuma khotbahnya 1 poin. Lalu saya bilang begini, mana yang mudah diingat? 1 poin atau 3 poin atau banyak poin? Ya tentu 1 poin. Ya, tentu 1 poin. Kemudian audiens kita itu kan beragam. Ada yang pendidikannya tinggi, ada yang pendidikannya sedang, ada yang pendidikannya rendah. Ada yang level sosialnya tinggi, ada yang level sosialnya rendah. Nah, pertanyaannya adalah, bila kita harus menyampaikan pesan kepada mereka, bahasa apa yang harus kita gunakan? Saya dapat bantuan dari pepatah dari Rusia, ya, pepatah dari Rusia itu sangat bagus sekali. Kalau kita punya 2 hewan peliharaan, yang satu kelinci, yang satu lagi jerapah. Ya, yang satu lagi kelinci, yang satu lagi jerapah. Kelinci pendek sekali dan jerapah sangat tinggi, ya. Baik badannya jauh lebih tinggi, ditambah dengan lehernya yang panjang sekali, membuat dia tinggi. Lalu, kita harus menyediakan hanya 1 tempat untuk mereka makan. Untuk kedua jenis hewan itu, kelinci dan jerapah. Di manakah kita harus menaruh tempat makan itu, supaya kedua-duanya bisa makan? Nah, sudah pasti kita harus meletakkannya di tanah, di tempat yang paling rendah. Mengapa? Supaya kelinci itu bisa menjangkau makanan itu. Nah, kalau kelinci itu bisa menjangkau makanan itu, otomatis si jerapah pun bisa menjangkau makanan itu. Tapi kalau makanan yang kita siapkan itu, kita taruh di tempat yang tinggi, hanya jerapah yang bisa memakannya, yang menjangkaunya, sedangkan si kelinci tidak. Nah, berkomunikasi itu seperti itu. Ketika kita harus menyampaikan informasi dengan cara yang memadai, yang membuat semua orang akan bisa mengerti, maka pilihan kita adalah bahasa yang sederhana, yang dimengerti oleh semua lapisan sosial dan masyarakat, lapisan pendidikan maupun sosial maupun ekonomi. Orang yang paling pandai bisa mengerti, orang yang paling sederhana pun juga bisa mengerti. Nah, supaya apa? Supaya makna itu akan mendarat secara internal, dimengerti oleh tiap-tiap individu. Saya cukupkan sampai di sini karena waktunya sudah cukup. Saya kembalikan kepada Ibu Aling dan saya minta maaf atas
laptop saya tiba-tiba mati. Terima kasih. Iya, iya tidak apa-apa Pastor Setio. Iya, luar biasa ya Pastor. Untuk pemaparan malam ini kita belajar tentang creating understanding ya Pak, mengkomunikasikan pesan firman Tuhan kepada dunia ya. Sekaligus juga kita belajar tentang bagaimana berkomunikasi yang baik ya Pak, secara tidak langsung ya. Ya baik Bapak Ibu sekalian, sebelum kita masuk pada sesi tanya jawab dan diskusi, maka saya akan membacakan terlebih dahulu acara-acara Sema Adonai ke depannya. Sebentar ya Bapak Ibu. Ya, sudah tampak di layar ya Bapak Ibu. Baik, untuk besok hari Selasa, 12 November 2024, di jam 21:10 waktu Indonesia Barat, di Sema Adonai akan kembali ada kelas pembelajaran firman. Dan kita akan belajar tentang tema prolog Injil Yohanes mengandung Helenisme. Nah, ini menarik ya Bapak Ibu, dan akan dibawakan oleh narasumber kami, yaitu Kiai Gregorius Gigi. Dan moderatornya adalah Pak Sam Siagian. Selanjutnya di hari Rabu 13 November 2024 di jam 21:10 waktu Indonesia Barat di Sema Donai akan kembali ada kelas pembelajaran firman. Dan kita akan belajar tentang tema Dividend Resistance yang akan dibawakan seperti biasa oleh Ibu Pendeta Dr. Suryani Watimena MTH. Dan moderatornya adalah Pak Sam Siagian. Selanjutnya ini adalah renungan pagi Sema Adonai ya Bapak Ibu, diadakan setiap hari mulai dari hari Senin sampai dengan Sabtu, dimulai dari jam 5:30 pagi waktu Indonesia Barat dan dilayani oleh hamba-hamba Tuhan yang sangat memberkati. Dan untuk renungan pagi Sema Adonai ini dapat Bapak Ibu ikuti lewat Zoom Sema Adonai atau lewat channel YouTube C Firman. Dan bagi Bapak Ibu yang belum mensubscribe channel C Firman, tolong subscribe channel YouTube kami ya Bapak Ibu C Firman, supaya Bapak Ibu bisa mengikuti keseluruhan acara-acara Sema Adonai, terutama program-program yang tidak di-live-kan di channel-channel lain, seperti program Renungan Pagi Sema Adonai, kemudian program Renungan Pagi dari Bapak Gembala kami sendiri, yaitu Pak Pendeta Daniel Palungan yang diadakan setiap hari Jumat 1 kali dalam seminggu, dan juga ibadah online Sema Adonai. Dan tolong bantu share ya Bapak Ibu channel C Firman ini kepada yang lain, sehingga juga semakin banyak orang-orang yang bisa mengikuti keseluruhan acara-acara Sema Adonai lewat channel C Firman. Dengan begitu Bapak Ibu telah membantu channel kami, channel C Firman, untuk menjadi lebih berkembang dan menjadi berkat lagi bagi banyak orang. Ya baik Bapak Ibu, terima kasih atas perhatiannya. Sekarang kita akan masuk pada sesi tanya jawab dan diskusi ya Bapak Ibu. Tetapi bagi yang ingin bertanya atau sharing, harap resen terlebih dahulu sehingga mic Bapak Ibu bisa dibuka oleh operator kami. Ya baik Pastor, luar biasa ya Pastor pembelajaran kita tentang malam ini. Dan di sini jelas dikatakan bahwa komunikasi adalah keterlibatan. Jadi kalau tidak terjadinya keterlibatan ya Pastor antara orang yang diajak berkomunikasi, seperti gini contoh Pastor, ketika orang berkhotbah di atas mimbar, kan itu berarti dia berkomunikasi ya Pastor, seperti itu ya, betul tidak Pastor? Nah, Kalau belum tentu sebuah komunikasi ya. oh itu nggak termasuk komunikasi ya Pastor kalau seperti itu ya? Dalam Eh, definisi komunikasi adalah keterlibatan. mm, Kalau cuma disampaikan pendeta berkhotbah, mm, saat berkhotbah itu, apakah mm, itu sebuah komunikasi, itu belum bisa disebut sebagai komunikasi. mm, Karena baru satu arah. mm, Sementara audiens bersikap menerima, apa pasif maksudnya, mendengar mm, ya. mm, Nah, untuk supaya itu menjadi sebuah komunikasi, maka perlu
keterlibatan, baik kedua belah pihak ya, si pendengar terlibat maupun nah tentu si pengkhotbahnya juga sudah terlibat ya di situ. Begitu. Berarti yang disebut masuk di sini komunikasi adalah mungkin penginjilan ya Pak Pastor, yang seperti yang tadi Pastor bilang ya, bahwa mengabarkan Injil itu dengan pertemuan-pertemuan misalnya dengan teman gitu atau komunitas gitu. Tetapi dalam kelompok seperti itu ya Pastor. Itu berarti komunikasi itu eh, yang disebut apa namanya keterlibatan seperti hal itu ya. Jadi Pastor ya. Nah, ini entar dulu. Iya. Sebuah khotbah itu bisa menjadi komunikasi Mm, kalau terciptanya keterlibatan. mm, Nah, pada saat eh, in action mm, mm, itu kan seakan-akan tidak ada keterlibatan karena komunikasi satu arah. mm, Maka yang harus dilakukan adalah sebelum berkhotbah, sebelum-sebelumnya ya, mm, maka si pengkhotbah, maka si pendeta, maka si pastor itu harus terjun, melibatkan diri dalam kehidupan jemaat. Bisa mm, melalui kunjungan, mm, bisa melalui diskusi, sharing, menjalin hubungan dengan mereka. Nah, ketika terjadi menjalin hubungan itulah pada saat mm, eh, si pendeta berkhotbah di atas mimbar, maka mm, sudah tercipta ikatan yang dibuat sebelumnya. mm, Maka secara mental mm, eh, mereka mau melibatkan diri walaupun dalam posisi diam secara fisik ya, diam secara fisik. Tapi secara mental dia melibatkan diri. mm. Artinya begini ya, Pastor. Berarti khotbah yang di atas mimbar itu yang dibawakan oleh hamba Tuhan itu berarti dikhotbahkan berdasarkan eh, pengalaman hidup sehari-hari jemaatnya, begitu ya, Pastor ya? Seperti itu ya? Nah, saya ambil contoh ya, saya ambil contoh ini kebetulan kisah nyata ya, Mm, mm, kebetulan kisah nyata. Jadi gereja baptis di tempat saya itu kan di kota saya kan nggak cuma satu, tapi juga ada yang lain itu, mm, ada yang lain gitu. Nah, eh, kalau ada kebutuhan, justru mm, jemaat dari gereja baptis yang lain itu mm, biasanya datang ke saya lewat mm, istri saya. mm, Misal ya ada acara yang cukup jauh ya di Serpong ya. Kemarin ini belum lama ini di Serpong. Si eh, eh, mereka kebingungan, maksudnya saya ini ngomong gereja yang lain. Mereka kebingungan. Ada beberapa yang nggak punya apa ya, ya harus ikut siapa begitu. mm, Dan istri saya dihubungi untuk jemput mereka dan membawa mereka dan mengantarnya sampai pulang. Nah, mm, pertanyaannya adalah, loh kenapa kok pendetanya nggak apa namanya nggak antar mereka? mm, Pendetanya itu mm, nggak mau nyupirin jemaatnya. mm. Mobil 2 tersedia itu nganggur, tapi dia nggak mau nyupirin jemaatnya. Dia merasa eh, apa ya namanya? Saya ambil contoh lagi. Ada jemaatnya yang sering menghubungi istri saya, lalu kemudian datang. Kita antar pulang sampai ke depan pintu mereka, rumah mereka. Jauhnya kayak apapun juga saya selalu, apalagi itu orang tua, saya antar sampai ke depan pintu rumah mereka. Mm, Nah itu dibandingkan dengan gembalanya sendiri. Gembalanya sendiri itu mana mau nganter nenek-nenek sampai di depan pintu rumah mereka, di drop di pinggir jalan. Padahal masuk ke dalamnya itu masih jauh. mm, Nah, oke. mm,
Sekarang kalau ada apa-apa, mereka lebih nyaman tanya ke saya atau tanya ke pendetanya sendiri? Ke Bapak yang yang Iya, jangan karena ngomongkan. pendetanya tidak mau melibatkan diri, Hmm. sehingga si jemaat tidak terlibat, mau melibatkan diri juga. Maka ketika dia khotbah Mm-mm. itu cuma satu arah, bahkan saya juga dilapori. Kadang-kadang ada yang keluar di tengah-tengah dia khotbah, nggak mau dengerin, bahkan marah-marah, Hmm. memaki-maki segala rupa begitu. Karena dia merasa apa ya namanya, gini, dia memaknai melayani itu adalah saya berkhotbah dan saya dihormati itu. Tapi kalau Iya, iya, kalau iya. saya dari Paham sisi saya, Pak. saya, yang namanya melayani, orang susah kita datangin, kita tolong Mm-mm. sampai mereka tertolong begitu. Nah, tentu Mm-mm. ketika khotbah itu makanya kadang-kadang saya khotbah itu Mm-mm. diinterupsi sama jemaat. Diinterupsi itu maksudnya kalau ada sesuatu yang mereka nggak paham, mereka tanya. Lucu, tapi ya nggak Mm. apa-apa begitu ada interaksi dari dua arah akhirnya. Iya, iya, paham saya, Pak. Berarti untuk menjalin apa komunikasi yang antara hamba Tuhan itu dengan jemaatnya saja tidak berhasil ya, Pak. Berarti situ karena ya memang benar di sini yang Pastor Setio ajarkan bahwa komunikasi itu adalah keterlibatan, terutama emosional kali ya, Pastor ya. Keterlibatan emosional antara orang-orang itu ya, Pak, harus ada ya. Iya, Ya, paham paham saya, Pak. yang Iya. teman saya itu membatasi keterlibatan dia. Hmm, Maka iya. jemaatnya pun akhirnya membalas dengan membatasi diri mereka. Mm-mm. Betul, betul. Berarti ini termasuk komunikasinya gagal dong ya, Pak? Kalau kayak gitu ya, Pak. Betul nggak, Pak? Ah, iya, Iya. begitu. Jadi di di khotbah yang seakan-akan itu cuma satu arah, itu Mm-mm. sebenarnya bisa tercipta komunikasi dalam pengertian keterlibatan, tapi Hmm, dibangunnya sebelum-sebelumnya. iya, paham saya. Iya, Pak. Nah, ini juga saya tertarik dengan ini nih, Pak, yang tadi ada di apa materi Bapak yang mengatakan bahwa khotbah mengomunikasikan pesan Injil, tetapi komunikasi yang sesungguhnya terjadi di kedai kopi. Ini sebenarnya kalau kalau menurut saya ini memang saya lebih setuju begini sih, Pak, penginjilan penginjilan itu lebih efektif kayaknya kalau kita berkumpul dalam suatu kelompok gitu atau komunitas, terus kita ngobrol gitu, Pak. Nah, terus kita bisa sekalian apa menginjil gitu. Terus kalau mereka curhat apa gimana, nah itu bisa masuk tuh, Pak, kita memberikan apa ayat-ayat firman Tuhan gitu untuk menguatkan ya. Betul tidak, Pak? Seperti itu, Pak Setio. Iya. Betul, betul. Justru Mm, di kedai kopi itulah mm, komunikasi yang sesungguhnya itu terjadi karena ke mm, masing-masing pihak itu kan akhirnya membuka diri ya, mm, membuka diri. Jadi semua pihak itu akhirnya terlibat ya, semua pihak itu terlibat. Terlibat di sini itu bukan cuma ngomong loh ya. Terlibat mm, di sini itu adalah dia bersedia untuk menceritakan bebannya, masalahnya, mm, kekurangannya, atau mm, apa sajalah. Itu dia mau membuka diri, ya dia mau membuka diri. Nah di situ terjadi apa namanya komunikasi. Makanya belakangan ini kan saya agak repot. Habis ibadah itu mereka nggak pulang-pulang, mm, ujung-ujungnya minta pergi ke kedai kopi, kita ngopi dulu yuk, gitu. Dan mm, di suasana itulah mm, ada yang apa namanya masing-masing mengungkapkan perasaannya gitu. Kemarin mm, itu topiknya perselingkuhan. mm, Beberapa yang wanita terutama bilang dosa yang tidak termaafkan itu adalah perselingkuhan gitu. mm. Nah, sementara di situ ada yang dia terbuka bahwa dia udah 3 kali ketahuan selingkuh oleh istrinya gitu.
Mhm. dan apa ya namanya, oh, itu menurut saya luar biasa karena dia berani menceritakan kelemahan Aibnya. dia, Iya, iya. aib Aib dia, diri. Iya, iya. ya aib dia. Nah, dua-duanya kan perlu ditangani, Mhm. ya. Yang Mhm. yang yang tukang selingkuh itu ngaku saya itu hyper katanya. Mhm, mhm, mhm. Saya itu hyper. Nah, yang pihak yang lain yang bilang dosa yang tidak bisa dimaafkan itu adalah perselingkuhan, itu kan juga harus ditangani karena Mhm. apapun kesalahan orang kan kita harus memaafkan. Iya, betul. Walau tidak mudah ya, itu ada Mhm, mhm, prosesnya. Nah, mhm. tapi itu kan nggak terjadi kalau kita nggak pergi ke kedai kopi. Betul, Pak. Betul. Jadi apa, tidak akan orang mau apa namanya, curhat ya Pak, artinya seperti itu ya, Hmm, menceritakan tentang masalah hidupnya gitu. Kalau memang tidak ada pendekatan apa dengan mereka ya Pak. Maksudnya kita betul. kayak pulang gereja langsung pulang gitu, nggak ada interaksi satu sama lain. Nah, jadi akhirnya ya nggak tercipta komunikasi dua arah. Seperti itu ya, Pastor ya berarti ya. Komunikasi Ya, betul. eh, apa yang tadi Pastor bilang yang pertama ya, komunikasi itu eh, pasti ada keterlibatan ya Pak ya. Keterlibatan ya, namanya komunikasi Betul, adalah betul. keterlibatan. Nah, ini sekarang yang kedua nih Pastor. Saya nggak mengerti nih Pastor. Ini yang kedua kan komunikasi adalah proses. Nah, ada yang nggak saya mengerti ini, maksudnya ketika ini nih Pastor, yang ketika dua orang menerima pesan yang sama dari sumber yang sama, mereka seringkali memiliki pemahaman yang berbeda tentang pesan itu. Bagaimana Pastor itu bisa terjadi dan contohnya Pastor, kayak gimana maksudnya gitu? Iya, silakan Pastor. Baik, ya. Mm-mm. Beberapa kali terjadi Mm-mm. ketika saya menyampaikan sesuatu Mm. yang didengar oleh banyak orang, Mm-mm. itu orang bisa menyimpulkannya beda-beda gitu. Orang itu bisa menyimpulkannya beda-beda. Mm-mm. Sehingga eh, yang satu bisa salah paham, yang Mm. lain akhirnya bisa menjelaskan enggak bilang begitu, tadi enggak dikatakan seperti itu gitu. Nah, sekarang kita bertanya apa penyebabnya, ya, Mm-mm. apa penyebabnya. Mm. Belum lama ini juga saya nonton podcast itu eh Marwarar Sirait Mm. sebagai apa namanya tamu, lalu Mm. kemudian si itunya siapa begitu, terus dia eh, mengkonfirmasi tentang ucapan Pak Prabowo gitu, bahwa Mm. Pak Prabowo mengatakan seperti ini. Nah, si Marwarar ini bilang enggak, dia enggak bilang begitu. Nah, si ini bertanya, ngotot, enggak, dia bilang Mm. begini Kak. Terus dia Marwarar bilang, kamu tunjukkan videonya ke saya gitu. Nah, si Mm. hostnya itu lalu nyuruh stafnya tuh untuk nayangin videonya dan ternyata tidak mengatakan seperti itu, ya, tidak mengatakan seperti itu. Jadi Mm. kenapa sekarang pertanyaannya kok bisa terjadi si pembicara bilang A, Mm. katakanlah yang mendengar 10, Mm. yang 10 orang itu ada yang bilang, oh dia ngomong A, yang ini oh ngomong B begitu. Kenapa kok beda-beda gitu. Nah, Iya. penyebabnya itu adalah faktor-faktor pengalaman. Pengalaman masa lalu, Mm. pengalaman sekarang. eh, Kalau ini kan kenapa Mm. beda-beda ya dari situ. Faktor budaya ya, faktor budaya. Maka kadang-kadang psikologi itu merupakan bagian dari penentu seseorang mengambil makna dari perkataan pembicara itu. Mm. Nah, itu sebabnya
kenapa bahasa itu harus sederhana di dalam berkomunikasi supaya mampu untuk supaya mengurangi sebanyak mungkin kesalahpahaman, ya. Terus bahasa itu juga harus bahasa yang merupakan dimengerti oleh situasi setempat atau budaya setempat untuk mengurangi kemungkinan salah mengerti itu. Nah, kemudian kalau dikatakan komunikasi itu adalah proses, apa yang dikatakan seseorang sekarang waktu berkomunikasi dan makna apa yang muncul di dalam pikiran dia itu di kemudian hari besok-besoknya itu bisa berubah, bisa beda seiring dengan pengetahuan dia berubah gitu. Seiring dengan wawasan dia berubah, seiring dengan pengalaman-pengalaman baru yang dia dapatkan. Makanya komunikasi itu adalah sebuah proses. Ya, komunikasi itu adalah sebuah proses. Contoh yang paling viral itu adalah Agus yang matanya disiram Oh iya, air keras air ya. keras itu ya. Benar. Tuh. Ya, lalu ditolong oleh Novi. Novi. Ya, kemudian dia bilang membutuhkan donasi untuk pengobatan mata. Kalau pakai BPJS nggak sembuh-sembuh karena lambat. Lalu kemudian diupayakan donasi dapatlah 1,5 M. Ya. Lalu apa yang terjadi? Si Wawa dapat 95 juta, lalu kemudian istrinya dapat 250 juta, terus siapa dapat berapa puluh juta, lalu sisanya 1.250.000.000 itu akan dipakai Agus pulang kampung untuk hidup dia di sana. Kan berkembang komunikasi itu kan, yang awalnya adalah pengumpulan dana untuk pengobatan, akhirnya menjadi nggak ada pengobatan sama sekali karena Agus memutuskan saya pengobati pakai BPJS saja lah kayak gitu, sehingga dia ngantongin duit 1 M lebih kayak gitu. Nah itu menunjukkan bahwa komunikasi itu sebuah proses. Dalam proses itu bisa berubah, bisa berkembang, bisa berbelok, bisa menjadi berbeda gitu. Iya, Ya itu maksudnya komunikasi proses ya. Iya, awalnya bagaimana gitu, mulanya bagaimana bisa berubah gitu ya, Pastor, arah komunikasi itu berarti ya. Itu yang disebut Betul. komunikasi adalah proses. Nah, iya, ini Ibu Heni mau ikut diskusi katanya Pak sebentar ya. Saya baca dulu. Kata Ibu Heni, aku mau ikut diskusi sudah. Oh iya, silakan Ibu Heni. Ya, Ibu, salam ya, Pastor. silakan. Iya, silakan Shalom. Ibu. Pelajarannya bagus sekali, Pastor. Jadi meneguhkan pemahaman saya. Jadi komunikasi itu harus ada keterlibatan ya, Pastor ya, supaya terjadi komunikasi sehat. Dan komunikasi itu bisa terjadi antara keluarga, antara komunitas, antara pelayanan aja. Berarti di mana aja komunikasi itu kan ada ya. Jadi pastor katakan, memberikan contoh bagaimana pastor berkomunikasi dengan istri. Dan itu mempengaruhi mental setiap masing-masing. Betul kan pastor? Ya, betul. Nah, sekarang pertanyaan saya, Pastor. Apabila kita terjun di dalam satu komunitas, ya, kemudian seorang pribadi itu diangkat sebagai gembala di dalam persekutuan itu. Kemudian di dalam berjalannya, sang gembala ini ingin punya hubungan dengan anggotanya, gitu kan? Nah, itu sulit sekali sang gembala ini merequest, sehingga
apa namanya terjadi sedikit ada ya terjadi klis lah maksudnya salah pengertian di sana. Nah, mental dari seorang gembala ini juga pun ada batasnya karena kan ada manusia ya manusia itunya karena bukan nggak diberikan dengan cara-cara yang lemah lembut, yang baik gitu. Nah, tapi bagaimana komunitas ini bisa sehat, Pastor, apabila dari pihak yang lain itu tidak mengerti tentang bahasa. Umpamanya contoh, pastor dengan istri tentu sudah tahu bahasa istri bagaimana. Nah, seorang teman yang sudah bergaul cukup lama tentu sudah tahu tentang bahasa kita. Kan? Nah, itu kalau seorang buta untuk mengenal intonasi gitu kan, bagaimana bisa terjadi komunikasi sehat itu, Pastor? Ya, Itu silakan Pastor. pertanyaannya. Silakan Ya. Pastor, nanti saya tanya yang lain lagi. Ya, ya. Jadi begini, ketika seseorang itu diangkat menjadi gembala, tugas dia yang utama itu adalah mengajar, berkhotbah, menyampaikan firman Tuhan, membimbing, menggembalakan. Nah, untuk mencapai tujuan itu, maka yang pertama-tama harus dilakukan itu dia terlibat dengan kehidupan jemaat yang digembalakan atau kelompok yang digembalakan itu. Maka dia harus menjalin hubungan, ya. Maka dia harus menjalin hubungan. Nah, keterlibatan itu adalah sebuah keharusan, tidak bisa ditawar-tawar, gitu. Tanpa terlibat, orang itu dengar sih kita khotbah, dengar kita ngajar, tapi nggak merespon dengan sepenuhnya karena nggak ada hubungan yang dibuat antara gembala maupun kelompoknya. Jadi dalam perkara ini memang gembala harus berhubungan, harus punya komunikasi, harus berkunjung, harus mengetahui pergumulan-pergumulan. Nah, karena itu adalah bagian dari menciptakan ikatan. Kalau ikatan itu tercipta, maka pengajaran yang diberikan oleh gembala itu pasti disambut dengan baik. Nah, ketika terjadi halangan atau gembala itu tidak dikehendaki untuk menjalin hubungan dengan jemaatnya atau komunitasnya, kelompoknya yang digembalakan, itu ada faktor yang namanya gambaran mental. Seseorang yang melarang itu mempunyai bayangan yang berbeda, ya, sehingga karena hal itu dia tidak menghendaki atau menghalangi kita. Nah, apapun, maka tugas penggembalaan itu akhirnya tidak menjadi maksimal, ya, akhirnya tidak menjadi maksimal. Nah, kemudian memiliki makna yang sama atas komunikasi, atas kata-kata, atas pesan atau kalimat-kalimat yang kita sampaikan itu menjadi sesuatu yang penting agar komunikasi kita itu bisa diterima dan dipahami. Tapi ingat bahwa orang itu punya masa lalu. Kalau masa lalunya itu kebetulan dia nggak bagus, maka dia memberi makna terhadap kata-kata itu juga bisa tidak bagus. Maka terjadilah salah komunikasi, salah mengerti dari apa yang dikomunikasikan itu. Jadi misunderstanding di situ. Nah, dalam berkomunikasi itu, perjuangan kita sebagai komunikator itu adalah mengatasi halangan-halangan itu. Rintangan-rintangan yang menjadi penyebab orang tidak menangkap maksud kita yang sesungguhnya. Nah, itu perjuangannya. Maka, kenapa harus ada keterlibatan? Keterlibatan itu adalah sebuah upaya untuk
di samping menjalin ikatan, keterlibatan itu juga si komunikator, si gembala itu mengerti budaya dari jemaatnya, mengerti kebiasaan mereka, mengerti pergumulan-pergumulan mereka, harapan-harapan mereka, mengerti bagaimana cara mengekspresikan masalah-masalah mereka dan lain sebagainya. Nah, ketika mengerti itulah lalu kemudian ada penyesuaian tentang bagaimana cara mengkomunikasikan pesan Injil itu, ya. Dan komunikasi makanya disebut komunikasi itu berproses, dan komunikasi itu maknanya bersifat individu dan bersifat internal, ya. Yang terjadi perbedaan-perbedaan pemahaman padahal diucapkan dengan kata-kata yang sama pada saat yang sama, sumber yang sama, karena itu diterimanya internal. Nah, internal hati itu dibentuk oleh pengalaman-pengalaman masa lalu, wawasan masa lalu. Jadi, mengapa ada orang yang tersinggungan? Ya, mungkin ada trauma, ada luka di masa lalu yang belum sembuh. Ya, sehingga akhirnya mempengaruhi cara dia mempersepsi kata-kata. Itu. Tapi bagaimanapun komunikasi itu tidak mudah. Ya, maka harus ada sebuah upaya supaya komunikasi itu bisa bersambut, ya, bisa direspon dengan baik. Jadi yang dilakukan oleh gembala itu untuk menjalin hubungan dengan jemaatnya itu sudah tepat dan memang harus. Demikian. Ya, bagaimana Ibu Ya, Heni? Ya, Pastor. Nah, sang gembala ini bukan gembala di gereja, bukan di gembala ini hanya gembala di persekutuan di pastor ya, bukan gembala di tempat yang apa. Jadi memang kesepakatan itu karena di dalam persekutuan ini ada pembelajaran yang rutin dan itu tidak bisa diputuskan. Jadi sang gembala itu sudah berkomitmen kalau guru yang mengajarkan pelajaran rutin ini berhalangan, sang gembala yang menggantikan. Jadi itu udah komitmen. Satu. Kedua, dulu komunikasi antara gembala diangkat dengan yang lain itu pakai perantara, Pastor. Jadi saya untuk mengucapkan terima kasih atau kata-kata itu melalui orang ini. Jadi saya menulis surat teks dia, nanti orang ini baru sampaikan ke saya lagi apa yang disampaikan oleh orang lain. Jadi saya nggak terlibat di dalam sana. Nah, keterlibatan saya itu setelah 2 tahun kemudian saya sedikit arguing ya, jadi ada sedikit debat karena saya bilang kenapa sih saya nggak dimasukin ke dalam itu, jadi sang gembala itu berkata demikian dan kemudian dalam beberapa sebulan kemudian baru dimasukin. Nah, sang gembala ingin terlibat dalam berkomunikasi dengan anggota ya. Jadi ingin membagikan renungan, ingin membagikan satu video untuk menentukan ini menurut ibu-ibu bagaimana supaya ada bahan yang mau didiskusikan. Jadi mengangkat satu topik ini coba diperhatikan, ayo kita diskusikan. Maksud saya itu begitu. Tetapi dilarang sama yang memasukin itu, tidak boleh share-share. Jadi nggak boleh di-share-share, nggak boleh diapain. Jadi terlibat sang gembala ingin juga supaya ada komunikatif yang sehat antara anggota dan bermohon berkali-kali untuk mengadakan meeting supaya di pembicaraan. Berarti kan dari pihak gembala ini kepingin keterlibatan anggota gitu loh. Nah, tapi tidak pernah disetujui gitu. Nah, ini berarti kan tidak bisa terjadi komunikasi yang sehat ya, Pastor ya. Betul. Jadi mental yang dari si gembala juga akhirnya terserang gitu loh, Pastor. Karena dia tidak berfungsi. Jadi ibaratnya gini, Pastor, menurut pengamatan saya, berarti ibu gembala ini atau bapak gembala ini diangkat hanya sebagai tameng, hanya sebagai hiasan di
etalase. And then kamu tidak bisa berbuat apa-apa, kamu nggak punya hak untuk mengatur ini. Itu urusan dia yang punya KTB. Yang tahu. Saya kalau ngomong terlalu keceplosan gitu ya. Udah Pastor, saya tutup aja soalnya terlalu spontan saya. Ya silakan Pastor, saya tutup dulu komunikasinya. Iya, Baik. Ya. ya, baik. Silakan dijawab, Pastor. Ya, bagaimana tentang apa sharing Ibu Heni? Silakan, Pastor. Ya, tanggapannya. Baik. Ya sebenarnya itu tidak sehat. Itu berarti ada udang di balik batu. Ya berarti sang gembala yang diangkat itu hanya diperalat saja. Ya hanya dijadikan betul kayak tameng gitu. Dia sendiri berarti tidak apa ya namanya. Nggak mau kenapa kalau memang mau jadi gembala kenapa mau ngatur-ngatur ya declare aja gembalanya saya. Tapi kan dia nggak berani berarti ya. Ya, luar biasa ya, Nah itu Pastor. berarti ada sesuatu yang nggak pas ya. Iya. Ya, baik, luar Baik. biasa, Pastor. Pengajaran malam ini ya, kita belajar tentang komunikasi, tapi ini masih sesi pertama ya, berarti masih banyak ya, Betul. Pastor, lanjutannya ya, puji Tuhan. Ya, sangat memberkati sekali, Pastor, untuk pelajaran malam ini. Tanpa terasa kita sudah hampir 2 jam ya, Pastor. Nah, tapi yang masih ingin bertanya nanti bisa di belakang layar ya, setelah kita tutup kelas ini. Ya, baik Pastor Setio, terima kasih untuk pelayanannya. Bagi kami semua sangat memberkati dan kelas ini bisa kita tutup ya Pastor. Pastor boleh closing statement untuk pelajaran malam ini, lalu pimpin doa berkat bagi kami semua. Silakan Pastor. Baik, ya teman-teman sekalian, ketika kita melayani Tuhan, kita mendapat tugas untuk menyampaikan pesan firman Tuhan. Nah, pesan firman Tuhan itu sangat penting, maka harus didengar oleh audiens kita. Oleh sebab itu, komunikasi menjadi sesuatu yang sangat vital di dalam pelayanan kita. Ya, baik itu pelayanan di gereja maupun di komunitas-komunitas. Maka kita harus sungguh-sungguh serius belajar tentang komunikasi supaya tercipta sebuah pemahaman yang pas sebagaimana yang dikendaki oleh penyampai berita. Untuk inilah kita berjuang untuk supaya firman Tuhan dapat diterima tepat, dimengerti tepat, dan menjadi berkat bagi orang-orang yang menjadi audiens kita. Yuk mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur kepadamu oleh karena Engkau mempercayakan kepada kami tugas untuk berbagi kebenaran firman Tuhan, baik itu di gereja, baik itu di kelompok tumbuh bersama, di komunitas-komunitas, dan Tuhan kami juga rindu memiliki kemampuan untuk mengkomunikasikan pesan Injil kepada mereka yang membutuhkannya. Dan itu sebabnya berikan kepada kami kesediaan untuk melibatkan diri terlibat dalam proses berkomunikasi, dan Tuhan juga menolong kami agar kami diberi kemampuan untuk bisa mengerti setiap orang yang menjadi audiens kami, supaya sebisa mungkin kami dapat menyampaikan pesan Injil yang diterima dengan sebaik mungkin. Terima kasih Tuhan. Dan biar atas itu semua, hidup kami, pelayanan kami, komunikasi kami menjadi berkat. Kami berdoa biar istirahat setelah ini akan menjadi istirahat yang terbaik bagi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Amin. Ya, baik. Terima kasih Pastor Setio untuk pelayanannya bagi kami yang luar biasa ya Pastor. Semoga pelayanan Pastor selalu diberkati Tuhan,
lebih dan lebih lagi menjadi berkat bagi banyak orang dan pastor sekeluarga selalu diberi kesehatan. Amin. Baik Bapak Ibu sekalian, terima kasih untuk kebersamaannya dengan Sema Adonai. Dan kelas ini akan tetap ada ya Bapak Ibu di minggu depan di hari yang sama, hari Senin, di pukul yang sama, pukul 21 lewat 10 menit waktu Indonesia Barat. Kita masih membahas lanjutan ya dari tentang creating understanding ini ya. Dan jangan lupa Bapak Ibu di Sema Adonai itu dari Senin sampai hari Sabtu selalu ada pembelajaran firman Tuhan. Jadi Bapak Ibu bisa tetap stay mengikuti pembelajaran kelas-kelas pembelajaran kelas firman Tuhan di Sema Adonai. Dan jangan lupa juga setiap pagi di Sema Adonai itu juga selalu ada renungan pagi ya Bapak Ibu. Dari hari Senin sampai dengan Sabtu dimulai dari jam 5.30 pagi waktu Indonesia Barat. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Selamat beristirahat. Tuhan berkati. Shalom, shalom, shalom.